Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 12 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian, bab 17 ayat 3 sampai dengan 7, Mazmur bab 95 ayat 1 sampai dengan 2, 6 sampai dengan 9, Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai dengan 2, 5 sampai dengan 8, Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah."
Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna perjumpaan di sumur Yakub. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil pada hari ini tentang perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan Samaria itu datang ke sumur itu kira-kira pukul 12 siang untuk mengambil air. Yesus juga tampil di sumur itu setelah keletihan dan kelaparan karena perjalanan panjang. Di sana terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, perempuan itu seolah lupa akan tujuan kedatangannya ke sumur untuk menimba air. Dia menyadari keburukan hidupnya. Dia percaya Yesus adalah seorang nabi. Yesus memberitahukan kepada perempuan itu bahwa Dia adalah Al-Masih, penyelamat yang dinanti-nantikan. Perempuan itu meninggalkan tempayan airnya, pergi ke kota, memberitahukan kabar gembira yang dialaminya kepada orang banyak. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perjumpaan Yesus dengan orang Samaria memberi kepada kita beberapa pesan penting. Pertama, robohnya tembok penghalang. Yesus datang untuk merobohkan tembok pemisah. Kondisi kultural pada kedua belah pihak, yakni orang Yahudi dan orang Samaria, jenis kelamin dan ras, kedudukan kaum perempuan sebagai warga kelas 2 merupakan penghalang yang cukup kuat yang harus dirobohkan. Rasa benci serta prasangka buruk
yang telah tertanam cukup kuat di kalangan Yahudi diruntuhkan. Semua orang adalah saudara dan keluarga. Maka rekatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kita dan jauhkan prasangka buruk terhadap orang lain. Kedua, Yesus sangat menghargai perempuan. Tuhan Yesus selalu memiliki sikap positif terhadap perempuan. Dalam setiap tindakannya, ia tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan sama. Perempuan di depan mata kita bukanlah yang terendah, bukan kelas 2, tetapi memiliki kesamaan dan hak. Oleh karena itu, hidup dan keberadaan mereka harus dijunjung tinggi. Maka hendaklah kita saling menghormati dan menghargai. Ketiga, banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus bukan saja karena apa yang telah mereka dengar dari perempuan itu, melainkan juga apa yang telah mereka lihat dan dengar sendiri dari Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah juru selamat. Hendaklah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan tetap teguh, kokoh, dan kuat. Saudara, kenangkan kembali semua pengalamanmu ketika Anda sedemikian jauh dari Tuhan dan sesama. Berbicaralah kepada Yesus mengenai pengalamanmu itu. Mohonlah kepadanya agar ia menyembuhkan kenangan-kenangan pahit yang berasal dari relasimu yang gagal. Tuhan pasti mendengarkan kisahmu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik dan maha rahim, guna memulihkan segala sesuatu yang telah dikacaukan oleh dosa, maka Engkau mengajar kami berpuasa, berdoa, dan beramal. Dengan rendah hati kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima kami lagi, serta mengampuni kami. Dan tegakkanlah kiranya kami yang tertindih oleh beban dosa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Prapaskah ketiga. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.